Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Ratna Anjani, NPM 1009031717187. Saya di sini akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Return on Equity, Price Earning Ratio, Volume Perdagangan, dan Harga Saham Masa Lalu terhadap harga saham. Studi kasus pada perusahaan yang terdaftar di IDX 30 di Bursa Efek Indonesia periode kuartal 1 2018 sampai kuartal 4 2021. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang penelitian. Perekonomian negara berperan penting sebagai tonggak kemakmuran dan perkembangan negara tersebut. Perkembangan teknologi yang pesat di dunia berakibat perusahaan saling bersaing dalam suatu bisnis, terutama pada kegiatan ekonomi. Jika keadaan ekonomi negara dalam keadaan baik dan bertumbuh setiap tahunnya, maka memperlihatkan masa depan negara tersebut. Metode penelitian. Metode dalam penelitian ini menggunakan explanatory research, pendekatan asosiatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan menggunakan analisis kuantitatif yang meliputi data laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang konsisten ada di IDX 30 periode kuartal 1 2018 sampai kuartal 4 2021. Lalu ada sampel. Penelitian ini menggunakan teknik sampling yang digunakan yaitu non-probability sampling jenis purposive sampling. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi di mana berasal dari jurnal, buku-buku, atau website yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan data panel. Data yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif, dan analisis menggunakan analisis regresi. Data panel menggunakan software Microsoft Office Excel dan View 10. Di sini ada hasil analisis deskriptif, Common Effect Model, Fixed Effect Model, Random Effect Model. Hasil uji data panel yang terpilih yaitu Random Effect Model. Lalu dilakukan uji Chow. Berikutnya ada hasil dari uji Chow, uji Hostman. Lalu ada hasil uji Lagrange multiply. Lalu dilakukan uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji multikolinearitas, ada uji heteroskedastisitas, lalu ada uji koefisien determinasi. Lalu dilakukan uji hipotesis. Yang pertama ada uji F atau uji simultan. Berdasarkan hasil uji F pada tabel dapat terlihat dari nilai. Lalu dilakukan uji T yaitu uji parsial. Dari masing-masing variabel, yang pertama ada ROE. Dari hasil analisis regresi menunjukkan return on equity memiliki T hitung sebesar min 0,007154, yaitu lebih kecil dibandingkan dengan T tabel yaitu 2,00404. Hasil analisis regresi menunjukkan nilai probability yaitu sebesar 0,9943, artinya lebih besar dari 0,05. Maka HO ditolak. Hal ini berarti variabel ROE tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara individual terhadap harga saham. Maka hipotesis ditolak, tidak sesuai dengan hasil penelitian. Yang kedua ada Price Earning Ratio. Price Earning Ratio memiliki T hitung sebesar 4,203495, lebih besar dari T tabel yaitu 2,00404, dan hasil analisis regresi menunjukkan nilai probabilitas yaitu sebesar 0,0001, artinya lebih kecil dari 0,05. Maka HO ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel PER mempunyai pengaruh yang signifikan secara individual terhadap harga saham. Yang ketiga ada variabel volume perdagangan. Volume perdagangan memiliki T hitung sebesar min 7,292157, lebih besar dari T tabel yaitu 2,00404, dan hasil analisis regresi menunjukkan nilai probabilitas yaitu sebesar 0,0000, artinya lebih kecil dari 0,05. Maka HO ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel volume perdagangan mempunyai pengaruh yang signifikan secara individual terhadap harga saham. Yang keempat ada harga saham masa lalu. Hasil dari pengujian harga saham masa lalu memiliki T hitung sebesar 5,053653, lebih besar dari T tabel yaitu 2,00404,
Dan hasil pengujian analisis regresi menunjukkan hasil nilai probabilitas yaitu sebesar 0,0000, artinya lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel harga saham masa lalu mempunyai pengaruh yang signifikan secara individual terhadap harga saham.